Baik, kembali bersama saya Ari Purnama. Kita akan lanjutkan tutorial Civil 3D ya. Kali ini kita akan belajar membuat kontur dari poin. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan template ya untuk mempermudah pengerjaannya. Karena settingnya lumayan banyak ya di Civil 3D, maka saya buatkan template. Silahkan membuka template grading dan contoh poin. Nah, pada template grading ini halamannya masih kosong ya. Ini untuk hanya sebagai cangkang saja yang sudah diatur properties di dalamnya. Jadi di file contoh poin ini kita select semuanya, kemudian kita copy ya, Ctrl C, kemudian di template grading ini kita kembali ke home, kita paste, kita paste to original coordinate. Nah, saya sudah mendapatkan titik-titik poin ya, hasil survei di lapangan ya, kondisi existing di koordinat yang sama. Nah, kemudian yang kita perlukan adalah kita perlu menginput poin ini ya, memasukkannya ke dalam poin yang ada di prospektor ini, karena ini dibaca sebagai poin AutoCAD ya, sehingga dia perlu di input ke dalam data di Civil 3D. Caranya adalah buka menu point, kemudian convert AutoCAD points. Nah, kemudian ada perintah select AutoCAD points. Kita seleksi semuanya. Nah, kemudian kita enter. Nah, perhatikan telah muncul satu poin ya yang diinput ya. Nah, untuk memunculkan semuanya maka kita tahan tombol enter ya sampai semua poin itu terinput ya. Nah, jika sudah, maka jika prosesnya benar, maka perhatikan di dalam prospektor poin ini akan masuk data poin yang kita input tadi. Berikut juga dengan elevasinya ya. Jadi ada easting, northing, dan point elevation. Nah, selanjutnya kita akan membangun surface ya, atau kontur existing ya, sesuai dengan data point yang sudah kita olah ini. Jadi sebelumnya kita harus pertama kali yang kita lakukan adalah kita menyiapkan site-nya dulu. Jadi pada prospektor sites ini klik kanan new. Nah, kita kasih nama site-nya, misalnya saya kasih nama site baru ya. Kemudian oke. Nah, kemudian nantinya untuk proses berikutnya semua elemen-elemen di dalam pengerjaan
civil ini akan masuk ke sini, mulai dari alignment, feature line, grading, parcel, dan lain-lainnya nantinya. Jadi dalam pengerjaan civil 3D ini yang paling penting adalah semua site plan yang berhubungan untuk diproses itu harus dalam site plan yang sama seperti itu, sehingga dia untuk pengerjaannya terintegrasi dengan baik. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat surface ya, di prospektor surface ya, atau sama juga di menu ini ya, create surface ya. Kemudian kita membuat, misalnya kita akan menamai dengan surface existing ya, surface existing. Kemudian oke. Nah, sebelumnya ada pengaturan kontur ya, karena teman-teman sudah menggunakan template yang saya buatkan ya, maka sudah ada pengaturan stylenya ya, ingin kontur dengan interval berapa seperti itu. Nah, ini juga bisa teman-teman buat ya nantinya ya. Sementara kita gunakan dulu kontur 0,5 dengan 2,5 ini. Oke. Nah, kemudian tidak terjadi apa-apa ya, karena memang kita baru membuat nama surface-nya, yaitu surface existing. Proses selanjutnya adalah kita harus menginput data point yang sudah kita masukkan tadi ya, sehingga dia menjadi surface ya. Di dalam sub menu ini ada surface existing, kemudian pastikan di dalam pengaturannya ada di surface existing yang baru kita buat ya. Nah, kemudian masuk ke definition. Nah, di definition maka kita akan masuk ke dalam point group. Nah, point group kemudian ya, kita klik kanan, kita add. Nah, kita masukin all points. Ini adalah poin yang baru kita masukin sebelumnya tadi ke dalam Civil 3D. Klik OK. Nah, maka akan terbangun surface berdasarkan poin yang sudah kita input tadi. Nah, berikutnya adalah misalnya site ini ada batas site plan tertentu yang digunakan sebagai boundary atau perimeter atau batasnya. Misalnya ini sudah ditentukan ya. Saya contohkan misalnya batas site-nya adalah misalnya ini ya. Nah, kita hanya akan memunculkan kontur di area yang kita batasin ini. Ini adalah site plan rencana misalnya. Nah, di definition ada boundary atau batas ya. Kita tambahkan batas, add, kita isi dengan misalnya batas. Oke. Nah, kita pilih garisnya. Nah, sehingga yang muncul hanyalah konturnya hanyalah area yang direncanakan. Nah, kemudian misalnya kita tidak ingin memunculkan elevasi existing ini ya, karena ini hanya data pengukuran awal ya, kita nonaktifkan layernya sehingga kita memunculkan hanya konturnya saja. Nah, selanjutnya untuk memastikan bentuk dari 3 dimensi kontur ini, kita bisa buka klik kanan object viewer. Nah, kita bisa buka pengaturan view-nya, misalnya shade of gray. Nah, ini adalah bentuk kontur yang sudah existing yang sudah kita input ya. Misalnya kita ingin melihat edge-nya atau garis-garis jaringnya atau surface-nya ya dalam triangular surface ya, atau seperti jaring laba-labanya adalah ini ya. Ini adalah tahap pertama untuk memasukkan poin kemudian membangun kontur existing ya.
selanjutnya kita akan lanjutkan di video berikutnya.